express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. For a song in itself is not what you have required. You search much deeper within to the way things seem. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. Shalom Bapak Ibu, mari kita mulai doa pagi hari ini dengan membaca Amsal 13. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seseorang pencemooh tidak mendengar didikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seseorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengar nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tapi jalan pengkhianat-pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menyerumuskan orang ke dalam celaka, tapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya,
tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Rumah orang miskin menghasilkan banyak makanan, tapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan kita dengan penuh ucapan syukur kita. Dan saya percaya di saat kita datang membawa hati kita, menyenangkan hati Tuhan dengan korban pujian, korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia hadir di atas setiap pujian dan penyembahan umatnya. Mari bersama-sama kita hampiri Tuhan kita, satu hati sama-sama kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari yang terindah yang Tuhan beri buat kami. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang membangun satu keintiman kepada Tuhan. Dan kami percaya di saat kami membawa hati kami, menyenangkan hati Tuhan, dengan korban pujian ucapan syukur kami kepada Tuhan, Engkau hadir menjamah dan melawat setiap kami Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami serahkan ibadah kami ke dalam kuasa tuntunan tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan orang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sama-sama kita hampiri Tuhan kita dengan penuh ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala puji syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari naikkan dengan penuh ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala puji syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala puji syukur bagi-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu.
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku sekali lagi dan kita sembah. Segala puji, segala pujian syukur bagi-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Mari kita bawa segala korban syukur kita yang terbaik di mezbah Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, bawa segala korban syukur kami di mezbah-Mu Tuhan. Dengan segenap kerinduan kami, haleluya. Oh, 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 Yesus yang terbaik. Haleluya. Hiranara masyada inara lamo. Haleluya. Lord, haleluya. Hirana masyandara lamo, hiranara lamo. Mari bangun korban syukur, bangun imanmu, sembah Dia. Bawa setiap korban syukur kita di mezbah Tuhan. Dengan segenap kerinduan kami datang menyembah-Mu, Yesus. Haleluya. Na 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 na
Sebab Kau layak Tuhan, limpah segala pujian kami. Kau melihat setiap kerinduan umat ini Tuhan. Mereka datang membangun satu hubungan kami yang terindah dengan Engkau Tuhan. Oh Rabasyadabana. Sungguh kami bersyukur Yesus, sebab Engkaulah Tuhan sumber kekuatan kami. Engkaulah Tuhan perlindungan buat kami. Kami tidak akan pernah takut, sebab kami punya Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Amin. Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekali lagi katakan, Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Katakan sama-sama. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Naikkan dengan senang hati kita kepada Tuhan kita. Yesus, Kaulah pembelaku. Ini doa kami Tuhan. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita bersama, katakan, sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku memuji bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran. Sekali lagi kita sembah. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku, dan mulutku
kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Kaulah perlindungan kami, Engkaulah gunung batu keselamatan kami, Allah yang ku percaya. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Tuhan. Ya namasyara namo. Haleluya. Haleluya. Kira namasyara barala 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 barala. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Kau nyatakan atas setiap kami Tuhan. Engkau yang tahu setiap isi hati kami Tuhan. Kami percaya di saat kami mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang sanggup lakukan perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan setiap kami, bahwa kami lebih lagi mengenalkan kehendak-Mu Tuhan. Oh Rabbasya mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tangan kita bersama-sama katakan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah izinkan kami untuk kami belajar merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan sebelum melakukan aktivitas kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh merendahkan hati kami, merendahkan segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami hendak menerima firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami, dan kami boleh mau belajar melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Biarlah yang dikatakan oleh hamba-Mu ini tidak melalui kekuatannya sendiri, tetapi biarlah berasal dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pada pagi ini kita masih diberi nafas kehidupan dan kita boleh memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus. Saya juga ingin menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada di Amerika, jauh saudara di sana mungkin sudah siang menjelang sore, ada yang dari Australia, Singapura, dari mana-mana tempat, dari luar pulau bahkan dari tempat-tempat yang terpencil. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus boleh hadir di atas setiap pujian dan penyembahan kita. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 84. Dan saya mengambil tema, apa yang membuatmu kuat? Apa yang membuatmu kuat? Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat keadaan yang tidak menentu, masa depan yang sepertinya tidak memiliki kepastian, perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi, secara ekonomi, secara keamanan, saudara, kemudian juga kita bisa melihat secara moral, dan dari berbagai macam aspek kehidupan, begitu cepat sekali perubahan itu terjadi. Nah, sudah itu yang bisa membuat kita lemah, khawatir, takut, dan juga mungkin kehilangan satu semangat pengharapan dalam hidup ini. Mazmur pasal 84, saudara, saya akan bacakan mari dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5, kemudian kita akan sambung dengan ayat 11. Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat 5 disambung dengan ayat 11. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan, semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan, semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Ayat 11. Sebab ayat 11. Oh, ayat 12 kali ya. Coba ayat 12. Ya, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Mari kita yang percaya firman Tuhan kita berkata amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan kemudian dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat saudara dan saya kuat
Jika kita membaca Recording stopped. kitab Mazmur pasal 84, yang pertama adalah merindukan tempat kediaman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Mazmur ini ditulis di latar belakangi perjalanan bangsa Israel. Setiap kali saudara mereka ada perayaan-perayaan hari-hari yang sangat penting. Maka dari berbagai macam penjuru muka bumi, sekalipun tempat mereka sangat jauh, sangat sulit, tetapi mereka akan datang, saudara, ke Yerusalem. Mereka akan berziarah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Mazmur ini ditulis bagaimana merindukan tempat kediaman Tuhan. Ketika dikatakan betapa disenangi tempat kediaman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, lalu begitu rindunya pemazmur, saudara-saudara sekalian, mewakili umat Israel yang merindukan untuk berada di bait Allah, berada di rumah Tuhan. Sampai dikatakan jiwaku hancur, merindukan pelataran-pelataran bait Allah, halaman-halaman bait Allah. Hati dan dagingku, bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara, ini satu gambaran kerinduan yang luar biasa. Sebagian besar dari kita memahami apa artinya rindu. Saudara, pada waktu masih berpacaran, saudara rindu ya ketemu yang saudara cintai, yang saudara dambakan. Ya, nggak bisa dilukiskan, saudara, kecuali orang itu bisa mengalami. Itu sebabnya dikatakan bahasa cinta itu, saudara, bisa dirasakan oleh orang buta, ya, karena nggak perlu bisa melihat, saudara. Apalagi dikatakan cinta itu buta. Bahasa cinta itu juga, saudara, bisa dirasakan oleh orang tuli, oleh orang lumpuh, ya, bisa dirasakan. Karena itu berbicara dari dalam hati. Kerinduan, saudara, bisa membuat orang sampai menangis, jiwaku hancur katanya. Tapi di sini yang dirindukan adalah pelataran-pelataran halaman bait Tuhan. Hati dan dagingnya bersorak-sorai, saudara, kepada Allah yang hidup. Bahkan pemazmur Korah ini menggambarkan begitu indah sekali, ya. Sampai dia memberikan satu gambaran burung-burung pipit pun sampai mendirikan rumahnya di situ, ya, di tempat mezbah-mezbahmu, ya Tuhan. Burung layang-layang sebuah sarang. Burung pipit, burung layang-layang menggambarkan burung yang tidak berharga, ya, tidak ada nilainya. Kalau kita membaca bagaimana Yesus berkata burung pipit, ya, harganya sangat murah sekali. Tapi dikatakan, saudara, mereka menaruh anak-anaknya membuat sarang di mezbah-mezbahnya Tuhan. Ya, menggambarkan bahwa ini seperti satu tempat favorit. Ya, betapa disenangi tempat-tempat kediaman itu. Padahal kalau kita lihat burung-burung yang nggak berharga ini nggak punya roh, ya, nggak mendapat bagian di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga. Tetapi saudara, setiap pagi, ya, kita kalau mendengar cuitan burung, kita tahu bahwa burung ini juga sedang memuji Tuhan, sedang memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara, manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Saudara, firman-Nya terus berkata, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus bisa memuji-muji Tuhan. Dan pada puncaknya, pemazmur mengatakan di ayat 11, sebab lebih baik satu hari itu di pelataran Tuhan, di halaman rumahnya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang, di pintu gerbang rumah Tuhan, daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur sedang menggambarkan satu kerinduan yang luar biasa terhadap rumah Tuhan, terhadap hadirat Tuhan.
Bandingkan sudah dengan keadaan sekarang. Begitu banyak orang yang sepertinya lebih merindukan pergi jalan-jalan, ya keluar kota, keluar negeri. Kalau sudah dengar liburan, waduh langsung sudah pikirannya tempat liburan, kuliner, shopping, dan sebagainya. Padahal ketika kita melakukan hal itu, saudara-saudara sekalian, ya mungkin jiwa kita rasanya refresh ya sebentar. Tapi apakah itu menyelesaikan persoalan kita? Sama sekali tidak. Saya tidak sedang berkata bahwa kita nggak boleh liburan, nggak boleh rest sejenak, ya. Tidak demikian. Tetapi saudara bandingkanlah dengan kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi sudah ditebus oleh darah yang. Kerinduan itu harus dipelihara, saudara. Harus dibangkitkan terus-menerus. Seperti bagaimana kerinduan antara suami, istri dan suami. Jika tidak dipelihara akan menjadi dingin. Cinta itu yang tadinya menggebu-gebu menjadi penuh dengan gairah. Cinta itu bukan saja bisa menjadi dingin, tapi bisa padam, bisa mati. Saudara-saudara sekalian, bayangkan, bandingkan bagaimana seorang anak yang sudah tidak mau lagi misalnya memelihara orang tuanya, sudah tidak peduli lagi dengan keberadaan orang tuanya. Sementara orang tuanya begitu merindukan sang anak. Tentu saya sedang bicara sesuatu yang normal ya. Ada juga yang tidak normal karena orang tua yang mungkin juga punya masa lalunya disakiti sudah oleh keluarganya. Sehingga ketika mereka berkeluarga, mereka juga tidak tahu bagaimana cara mengasihi anak-anak mereka. Orang yang terluka akan mencemarkan keadaan di sekelilingnya, termasuk generasi di bawahnya, anak-anaknya, saudara dan sekeliling. Nah, kembali saudara kita melihat di sini, apa yang membuat saudara dan saya kuat? Pelihara, saudara. Kerinduan untuk berada di rumah Tuhan. Itu sebabnya seringkali iblis menghina melalui orang-orang berkata, oh gereja terus ya, rumah terus ya, ibadah terus ya. Sepertinya kayak orang pengangguran, saudara ya. Sementara orang yang nggak ke gereja, wah dianggap seperti seorang pemberani, seorang yang wah hero gitu, pahlawan. Buktinya lihat, saya nggak ke gereja, saya tetap percaya Yesus. Nah, ya, saya tetap baik-baik aja. Usaha saya, pekerjaan saya diberkati. Lihat, anak-anak saya semua baik-baik aja. Makanya lah, nggak usah gereja-gereja terus. Nanti kamu jadi orang fanatik. Nah, itu seperti itu. Bapak Ibu Saudara, tetapi kalau kita lihat firman Tuhan, kembali di sini bagaimana merindukan tempat kediaman Tuhan. Sampai daging dan hatiku hancur ya, jiwaku hancur, merindukan pelataran-pelataran. Begitu sudah ketemu, melihat pintu gerbangnya aja, waduh, jiwaku udah bersorak-sorak. Bapak Ibu Saudara, kerinduan untuk ada di dalam hadirat Tuhan betul-betul kita harus jaga. Kita harus pelihara, kita harus bangkitkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terus-menerus rutin setiap pagi, sudah walaupun mungkin malamnya saudara terlalu malam, ada kegiatan yang lain. Tapi itu sudah menjadi satu gaya hidup kita bahwa pagi kita bangun, merindukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Memang saudara, daging ini yang harus dimatikan, harus dikalahkan, ditaklukkan. Begitu kita bangun, cuci muka, nah, sudah kita membangkitkan jiwa kita, udah kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita benar-benar sudah sekalian mendapatkan satu sukacita. Saudara, resapi kata sang pemazmur, lebih baik 1 hari ada di rumahnya Tuhan, ada di pelataran rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat-tempat lain, di kemah-kemah orang-orang dunia ini, yang mereka mungkin makan, minum, senang-senang, dan sebagainya, pesta pora. Lebih baik 1 hari ada di dalam rumah. Mari saudara resapi, hayati apa yang ditulis oleh pemazmur ini, mereka alami benar-benar. Nah, sekarang kita melihat bagian yang kedua. Saya akan membaca sudah dari ayat yang ke-6
sampai dengan ayat yang ke-8. Sehingga saudara nanti memahami bagaimana kerinduan akan rumah Tuhan. Kerinduan akan hadirat Tuhan. Kita lihat kemudian di bagian yang kedua adalah menjadikan Tuhan itu kekuatanmu. Menjadikan Tuhan kekuatan saya, kekuatan kita semua. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, dari pembacaan ayat 6 sampai 8 lebih jelas lagi. Ini bagaimana pemazmur Nani Kora ini, saudara, sedang menggambarkan perjalanan ziarah ya, dari tempat yang sulit loh, saudara, untuk menuju ke Yerusalem. Yerusalem adalah satu tempat yang lebih tinggi, seperti satu perbukitan. Saudara-saudara sekalian, dan dikatakan berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Sudah, inilah yang membuat kita menjadi kuat. Ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan, ketika kita berada di dalam rumah Tuhan, yang tadinya datang mungkin dengan rasa capek, ya kalau saudara mungkin ibadah malam, bisa aja ya, aduh baru capek pulang kerja. Rasa pertama memang seperti itu. Tapi saudara, begitu kita masuk hadirat Tuhan, waduh, seperti itu terangkat semua, digantikan dengan sukacita dan kekuatan yang baru. Nah, inilah yang dialami oleh pemazmur dan juga umat Israel. Kekuatannya di dalam Tuhan. Hasrat mereka mengadakan ziarah. Ya, ziarah kemana ini sudah? Ziarah ke Yerusalem. Ini sedang memiliki satu gambaran, sudah bagaimana bait suci di Yerusalem, rumah Tuhan. Itu menjadi satu kerinduan bagi umat Israel dari berbagai macam penjuru. Untuk mereka datangi, betul-betul punya satu hasrat mengadakan ziarah ke Yerusalem. Sudah, kalau saya artikan, ini bukan secara fisik ya, tetapi kalau saudara bisa pergi ke Yerusalem, ya bagus. Tapi saya yakin sudah Tuhan sedang berbicara. Yerusalem di sini adalah di dalam gambaran orang Israel, disitulah benar-benar Tuhan hadir dan bisa bersekutu dengan umat Tuhan. Bisa ada satu fellowship, berbondong-bondong. Orang berziarah itu tidak sendirian. Itu sebabnya selain di Yerusalem ini mereka berjumpa benar-benar dengan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Mereka juga berjumpa dengan orang-orang satu iman dari berbagai macam tempat. Inilah yang membuat satu sukacita, kekuatan yang luar biasa. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, di dalam Tuhan. Yang hasratnya adalah mengadakan ziarah. Satu perjalanan, melewati jalan yang sangat sulit. Itu sebabnya sampai dikatakan apabila melintasi lembah Baka, lembah bayang-bayang maut, lembah yang gelap sekali. Ini pernah ditulis juga oleh Raja Daud dalam Mazmur 23. Sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman, the valley of darkness. Saudara, kalau mengerti geografis di Timur Tengah di Israel ya, saudara, ketika matahari mulai terbenam dan mereka harus melewati lembah, mereka nggak bisa berhenti di situ. Mereka harus lewati itu, saudara. Apalagi kalau domba-domba harus dibawa pulang ke tempatnya. Mereka nggak bisa berada di luar lembah. Mau tidak mau, itu bukan satu pilihan. Mereka harus memasuki lembah Baka ini. Lembah kekelaman ini. Harus masuk. Tetapi, saudara sekalian, seperti pemazmur berkata, aku tidak takut bahaya. Sebab aku tidak sendirian, ada sang gembala berjalan di depan. Dengan tongkatnya yang diketuk-ketukan, mata nggak bisa lihat karena gelap, pekat.
ketika matahari mulai terbenam, saudara, lembah itu ya tidak mendapatkan sedikit pun sinar matahari. Sedikit pun. Sehingga betul-betul satu kegelapan yang sangat pekat. Disitulah domba hanya mengandalkan kekuatan dari sang gembala. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Karena di tempat yang sangat gelap, sangat gampang sekali musuh menyergap, lawan menyergap. Ya, karena tidak bisa kelihatan, saudara, dengan mata secara jasmani. Disinilah, saudara, apa yang membuat kita kuat ketika kita diizinkan dalam kehidupan ini. Kita harus melewati lembah baka. Inilah menggambarkan satu kegelapan di dalam kehidupan seseorang. Sehingga kita sepertinya tidak bisa maju berjalan. Aduh, seperti apa ya? Apa masa depan saya ya? Bagaimana ini hidup keluarga saya? Bagaimana ini kehidupan benar-benar saudara sekalian seperti sudah tidak punya lagi satu pengharapan. Disitulah saudara kita menjadikan Tuhan betul-betul kekuatan. Orang-orang Israel ketika mau berziarah ke Yerusalem, mereka harus melewati lembah baka. Saudara, demikian juga perjuangan kita ketika kita mau terus-menerus ada di dalam hadirat Tuhan. Seringkali yang menjadi penghalang adalah ketika kita harus melewati, bukan satu pilihan. Kita harus melewati lembah kesedihan, lembah air mata. Ada masalah dalam kehidupan yang bisa datang secara tiba-tiba. Apakah itu masalah keuangan? Apakah itu masalah rumah tangga? Apakah itu masalah kesehatan, sakit penyakit? Apakah itu urusan kita, saudara, dengan orang lain? Kalau bukan kita yang salah, orang lain yang salah dengan kita. Apapun bisa membawa kita, saudara, melewati lembah baka ini. Lembah air mata, lembah kesedihan. Yang sekali lagi, seringkali kita tidak bisa memilih. Kita harus melewati. Saudara, kalau kita boleh memilih dalam perjalanan ini, mungkin kita mau seperti pemazmur berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Dibaringkannya aku di padang rumput yang hijau. Dibawanya aku ke air yang tenang. Disegarkannya jiwa. Ya, kalau mau di padang rumput yang hijau terus. Tapi saudara, Alkitab menggambarkan realita hidup dengan sangat jelas. Tidak selamanya kita terus berada di padang rumput yang hijau. Ada saat saudara dia harus menuntun kita ke jalan yang benar. Perhatikan saudara, jalan yang benar belum tentu baik buat daging kita. Kita pinginnya jalan yang benar tapi baik dan enak ya. Tapi ya itu saudara. Setelah padang rumput yang hijau, air yang tenang, jiwa kita disegarkan. Sang Gembala Agung kita menuntun kita ke jalan yang benar. Itulah sekali lagi, seringkali itu bukan satu pilihan, kita harus melewati. Lembah kelam, lembah baka. Saudara-saudara sekalian, inilah yang dialami oleh peziarah-peziarah yang mendatangi Yerusalem. Mereka melewati lembah-lembah yang kelam. Mereka melewati, saudara, satu perjalanan yang sulit sekali untuk bisa sampai ke Yerusalem. So, jangan bayangkan dulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor. Mereka hanya bisa pakai unta, keledai. Nah, kalau orang yang biasa-biasa hanya bisa jalan kaki, di mana mereka harus menginap. Itu sebabnya tadi dikatakan lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di kemah-kemah orang fasik. Ya, karena itu keadaan mereka. Yang ada adalah kemah-kemah orang-orang dunia, orang-orang fasik yang mungkin mentertawakan mereka. Ngapain? Perjalanan begitu sulit. Bersiara mau kemana? Mau ke rumah Tuhan. Untuk apa? Buat mereka ini suatu kebodohan yang luar biasa. Buat apa kamu bangun pagi-pagi? Buat apa kamu repot-repot beribadah? Buat apa kamu cari Tuhan sampai sebegitu? Apalagi sampai berpuasa, merendahkan diri. Buat apa? Bapak Ibu Saudara. Tapi lihat firman Tuhan berkata, ketika mereka melintasi lembah baka, ayat 7 ya, mereka membuatnya itu menjadi tempat yang bermata air. Kehadiran Tuhan, dan juga saudara, ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai kekuatan kita,
sekalipun lembah baka, lembah bayang-bayang maut, sekalipun kesedihan, kesusahan yang sedang kita lewati, itu dikatakan menjadi tempat yang bermata air. Ada sukacita yang sejati. Kenapa? Karena hadirat Tuhan yang begitu kuat. Sudah ingat apa yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika mereka dipenjara karena pemberitaan Injil di kota Filipi. Saudara, tengah malam setelah mereka dipukuli, setelah mereka dibelenggu, ditaruh di ruang penjara yang paling sulit, sudah di kota Filipi. Tengah malam, itulah sudah menggambarkan mereka ada di lembah baka, ada di kesedihan, kesusahan, kesakitan yang luar biasa. Tapi dikatakan mereka berdoa dan menaikkan pujian. Lembah baka diubahkan dengan mata air. Ya, tempat yang bermata air, ada sukacita. Dan disitulah terjadi mujizat, sudah. Bagaimana Tuhan menyatakan kuasa mujizat ketika seseorang melewati lembah, kekelaman, kepedihan, kesusahan. Aduh, mestinya nggak mau terjadi ya. Aduh, seandainya ya di dalam kelompok sel ketika sharing, tiap orang bisa membagikan, iya saya pernah alami begini, ketika masuk dalam masa yang sangat sulit secara keuangan, mungkin hidup rumah tangga dan sebagainya. Ketika betul-betul alami, saudara, sungguh saksian walaupun bermacam-macam ceritanya bisa berbeda-beda, tetapi alurnya sama. Ketika saudara menjadikan Tuhan betul-betul sebagai sumber pengharapan, kekuatan kita, maka disitulah ada kedamaian, ada sukacita. Bahkan dikatakan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Tidak selamanya lembah baka itu, saudara, kita lalui. Itu hanya satu tempat yang harus kita lewati, satu transit. Demikian juga orang-orang yang sedang menuju ke tempat ziarah Yerusalem. Mereka tahu bahwa mereka harus melewati lembah baka. Nah, dikatakan, saudara, mereka berjalan makin lama makin kuat. Karena apa? Karena ada Tuhan di depan mereka. Karena mereka punya sasaran hidup. Apa yang menjadikan saudara dan saya semakin lama semakin kuat? Berjalan, saudara. Jangan diam di tempat. Kalau saudara diam di tempat, stres, depresi, semakin lama bukan semakin kuat, semakin lama semakin loyo, semakin lama semakin terpuruk. Saudara coba, nggak ibadah, nggak baca firman, nggak lagi masuk dalam hadirat Tuhan, nggak lagi pergi ke gereja. Saudara semakin lama akan semakin lemah, sampai akhirnya mati secara rohani. Tapi saudara, walaupun kita sedang menghadapi situasi yang sulit, tapi kita tetap berjalan. Pemazmur berkata, aku tetap berjalan maju, walaupun sambil menangis, aku tetap menabur benih. Nah, situlah Tuhan baru memberikan janji, maka kamu akan pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Sudah inilah perjalanan orang Israel berziarah. Ketika sudah mulai kelihatan dari jauh, wah, mereka berjalan makin lama makin kuat sedang menghadap Allah di Sion. Sekarang kita lihat bagian yang terakhir, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada. Saudara, jika kita sudah terus-menerus memelihara kerinduan kita akan hadirat Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita. Firman Tuhan mengingatkan untuk kita tidak mengandalkan kepada kekuatan diri sendiri atau kekuatan orang lain. Itu yang akan membuat hati kita jauh dari Tuhan. Tetapi diberkati ketika kita mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika itu sudah
terus-menerus kita lakukan, maka bagian yang ketiga, kita akan memiliki keberanian berdoa kepada Tuhan. Ya, ada berapa banyak orang kalau berdoa itu rasa sungkan. Aduh, ini ngerepoti Tuhan ya. Tuhan mau denger apa enggak ya? Atau hatinya nggak punya iman. Aduh, ini rasanya mustahil ini bisa berubah. Apa bisa ya sembuh ya? Apa bisa berubah ya? Apa bisa ya saya diberkati? Nah, kalau saudara sudah tinggal dalam hadirat Tuhan, memelihara hadirat Tuhan, sudah menjadikan Tuhan benar-benar kekuatan kita. Ya ini hasil yang akhirnya sudah akan berani berdoa kepada Tuhan. Saudara punya hubungan, sudah punya connection, sudah punya satu relationship. Tuhan sebagai Allah Yakub, ya dipakai kata Yakub. Karena di situ kita bisa melihat kesetiaan Allah kepada Yakub, walaupun Yakub sudah jatuh dalam dosa. Yakub tidak berkenan di hadapan Tuhan, mencuri hak kesulungan, mencuri berkat kesulungan, papanya ditipu, kakaknya juga. Tapi inilah kesetiaan Allah Yakub. Allah lah yang mendatangi Yakub ketika Yakub melarikan diri, berani berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Yakub, Allah yang menjadi perisai. Saudara-saudara sekalian, ketika musuh-musuh menyerang, ketika keadaan yang sulit datang, ketika harus melewati lembah baka, Allah itulah yang menjadi perisai pelindung. Hidup dekat dengan Tuhan sampai berkata, Tuhan biar Engkau memandang wajah orang yang diurapi. Ini bukan bicara sombong ya, tapi karena ada relationship Tuhan. Biarlah Engkau memandang wajahku, wajah saudara ketika sudah punya satu hubungan. Seperti ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Ada satu keindahan saudara, bisa bersekutu dengan Tuhan. Dan menggambarkan Tuhan adalah matahariku. Saudara, hidup tanpa matahari bisa bayangkan. Matahari adalah sumber kehidupan. Tapi berapa banyak saudara bersyukur tiap hari ada matahari. Seperti udah muncul begitu aja, kita nggak pernah bersyukur kan. Seharusnya kita bersyukur. Tuhan adalah matahariku, sumber kehidupanku, sumber kekuatan, sumber energiku. Engkau adalah pelindungku, perisai. Kasih dan kemuliaan akan Kau berikan. Engkau tidak akan menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Sampai pada titik ini, karena apa? Di perjalanan yang sesulit apapun, tetap Tuhan Engkau kekuatanku. Berbahagialah orang yang tetap percaya. Percaya karena ada relationship. Engkau mendengar doa orang-orang yang sungguh merindukan rumah Tuhan. Sungguh merindukan hadirat Tuhan. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Engkau adalah matahari, perisai, kasih dan kemuliaan. Engkau berikan. Engkau pasti tidak akan menahan-nahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Dalam hal ini adalah orang yang mencari hadirat Tuhan. Terus berjalan. Semakin hari, semakin kuat. Apa yang menjadikan saudara dan saya kuat? Hari ini, saudara, tidak ada tempat lain. Rindukan terus tempat hadirat Tuhan. Lalu kemudian saudara, terus menerus jadikan Tuhan itu kekuatan kita. Setiap kali kita lemah, kita ingat Tuhan itu hidup, Dia ada, Dia hadir. Firman-Nya terus mengenyangkan, menguatkan kita. Dari situ kita berani berdoa. Kita berani memiliki sudah satu pengharapan. Iman kita tidak goyah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Mari bersama-sama angkat tangan kita bersama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu, menggenapi janji-janji-Mu, menggenapi janji-janji-Mu. Tuhan, Kau mendengar doa-doa syafaat kami. Berkati setiap kota dimanapun kami tinggal. Tuhan, ada keamanan, ada keadilan, ada kesejahteraan. Lebih banyak lagi orang-orang yang boleh percaya Yesus. Tuhan, kami juga sehati saat ini berdoa untuk anak dari Ibu Nini. Tuhan, Anas, biar benar-benar Tuhan alami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus dan mengalami pemulihan dalam pekerjaan, dalam hidup keluarganya. Kami juga berdoa untuk Taslim Linda, Tuhan, untuk anak-anak, mantu-mantunya, Tuhan, biar mereka semua boleh hidup takut akan Tuhan. Pekerjaannya, Tuhan, satu demi satu, anak-anak mantunya, Tuhan, boleh jamah, Tuhan, dan memberkati. Rencana untuk pindah ke Kupang, biar Tuhan luruskan semuanya, Tuhan, rumah dan kios yang akan dijual juga Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat. Kami juga doa untuk Pak Edward Tanusa Putra, Tuhan biar Engkau juga mempertemukan untuk penjualan tanah dan toko yang di Malang ini. Kami doa minta dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kesehatan dari Ibu Evi, Tuhan biar Engkau yang menjamah segala sakit penyakit dalam tubuhnya dihalaukan, jadilah sembuh oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau membaca setiap anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan jamahan Tuhan, biar kami boleh terus memelihara hubungan kami, kerinduan kami akan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pekerjaan Tuhan buka jalan berkati berlimpah-limpah, kehidupan rumah tangga boleh benar-benar ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk Horatio Maxwell Tuhan, supaya keintiman dan keharmonisan dalam rumah tangganya boleh sungguh-sungguh dibangkitkan, diperbaharui. Terima kasih Tuhan, pakai doa pagi membangunkan fajar untuk membawa pemulihan lebih banyak orang Tuhan. Terima kasih untuk transformation class Tuhan, lebih banyak jiwa-jiwa Tuhan alami pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami saksi-saksi-Mu yang hidup. Untuk kami juga mengajak teman-teman kami untuk alami benar-benar perjumpaan pribadi dengan Kristus. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan yang baru dari Allah Roh Kudus turun menyertai Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya berkata, amin. Si Tuhan semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Vivi, Samuel, God bless you Diki, Yehuda, thank you semuanya, Stephen.